Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk dulur-dulur semua dimanapun berada, kita bertemu kembali di dalam suasana yang sangat dingin ini ya, karena habis hujan. Tetap semangat meskipun dingin-dingin seperti ini. Kita belajar tentang pelet. Pelet ini saya beri nama pelet kebu, ya. Kebu dicongok atau kebu dikeloh. Jadi yang kena pelet ini itu seolah-olah kayak kerbau yang dicongok. Dicongok itu bahasanya apa ya, Mas? Yang ini loh, apa? Hidungnya ini dilubangin dikasih benang itu loh ya. Biar lurus ya, biar lurus, suruh ke kanan, ke kiri, suruh apapun nggak membantah kan, tidak lari-lari ya. Tuh. Saya sampaikan kepada saudara semua dimanapun berada, para pecinta ilmu hikmah, khususnya pecinta ilmu pelet. Ini pelet, sebut aja mahabbah, gitu aja kan lebih kalem ya, jengges atau alas jenisnya seperti itu. Pelet ini sebenarnya sangat berbahaya sekali, namun tetap saya ajarkan karena apa, nanti kalau saudara tahu pelet-pelet yang jenis ini, saudara itu bisa apa ya, segera mengambil tindakan, mana tahu keluarganya ada yang kena pelet yang seperti ini ya. Digunakan juga boleh, namanya sudah diajarkan kan begitu ya, tetapi ya gunakan untuk sesuatu hal yang tidak begitu merugikan. Pelet yang jenis ini saya ceritakan dulu itu pernah saya gunakan ya, untuk saya sendiri yang praktek atau membantu orang lain ketika ya masih sama-sama belum punya istri ya, para pemburu cinta, anggap aja begitu. Punya temen yang namanya adalah ya, dia seorang ustadz ya, teman kita kan banyak juga kan begitu ya, yai bisa anggap aja begitu. Pada waktu itu memang sangat rumit pikirannya, punya cinta tetapi diambil orang, merebutkan cinta dan banyak hal seperti itu. Punya kekasih ditinggal pergi, dibawa orang. Yang membawa siapa? Seseorang yang juga punya ilmu pelet juga, yang katanya juga backing dari pelet ini sangat luar biasa sekali. Bahkan teman saya ini Ustadz ini ditantang-tantang, kalau sampai bisa mengenakan kembali dia mau apa dan apa gitu ya. Benar terjadi benar. Saya waktu itu memang belum punya istri, kalau pacar punya entah berapa gitu di sana, lupa saya gitu ya. Agak santai sedikit karena ada suara ibu dengan anak ini yang main HP, nggak tahu ada orang sedang bekerja ya. Nah, semoga segera sadar gitu aja gitu ya. Ini pada waktu itu saudara saya ini, teman saya ini sempat tiragatnya berapa hari lama. Puasanya itu hanya makan nasi putih itu beberapa sendok ya, entah satu kepal entah berapa itu, saya agak lupa. Pada waktu itu sampai pucet gitu, saya itu lihat wajahnya aja pengen nangis loh. Iya, dengan ahli tirakat pun bukan untuk hal-hal yang untuk ngobatin orang atau apa, ini bukan. Untuk apa? Untuk pelet mengembalikan cintanya ini. Saya tuh bilang, kalau cari yang lain gimana? Di sana kan banyak yang cantik kan, seksi kan banyak. Apa jawabnya? Saya itu nggak bisa, karena dari kecil, sejak dia kecil itu saya tuh lihat udah seneng. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat saya itu
sangat tertarik gitu aja bahasanya ya. Tirakat, dan tirakatnya itu kira-kira berhasil apa enggak? Tirakatnya sih berhasil, tapi hasilnya nih yang nggak ada. Padahal sudah tirakat 7 hari 7 malam, ya Allah, pucat sekali, sangat pucat. Tuh. Saya biarkan dulu. Lama kelamaan saya tuh kasihan dengan ini, dia orang baik, jujur, saya tuh nggak pernah melihat dia itu berbohong, itu nggak pernah ya. Memang orangnya baik sekali. Tetapi yang namanya ya pasangan itu kan belum tentu melihat dari itunya. Kadang melihat dari sisi yang lain, mencari pasangan yang lebih menarik dari sisi yang lain, bukan seperti dari sisi yang jujur tadi kan begitu. Lama kelamaan dia ikut saya, tapi ya kan aja itu masih. Tapi apa yang terjadi? Teman saya ini ya, si Ustadz ini di SMS juga ditelepon lah pada waktu itu. Ditelepon nantang-nantang kalau nggak akan pernah bisa mengembalikan ceweknya kembali. Karena apa? Dia itu bilang kalau punya backing yang sangat kuat dalam hal ini. Masih family juga, tapi ya orang besar juga katanya kan begitu ya. Karena saya mendengar teman saya yang sangat baik, jujur itu diperlakukan seperti itu, tak minta HP itu. Tak minta. Itu saya yang ngomong. Dia agak sedikit nggak enak didengar, telinga gitu aja. Apa jawaban saya? Itu menjawab, kalau saya tidak bisa mengembalikan wanita itu sekejap mata, jangan sebut nama saya dan lain-lain. Pokoknya banyak nggak enak di jalan, nggak usah tak ucapkan. Bahasa anak muda biasa seperti itu, saya harus dimaklumi. Tuh. Saya diajak ke rumahnya, datang di desanya, datang jauh. Teman saya yang lain kabupaten kan, lain kabupaten, masih ada melewati satu kabupaten dari kabupaten saya kan begitu. Ke sana saya itu mempraktekkan pelet yang cukup ganas ini, bukan karena saya itu kok hanya ingin membantu teman saya ini. Nah, bukan itu saja, punya tujuan yang lain. Apa tujuannya yang lain? Saya itu sudah agak marah dan jengkel sama orang ini tadi ya, yang bilang seperti itu tuh jengkel. Andai kata di hadapan saya yang mungkin sudah nggak bicara lagi kan. Untungnya jauh kan gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu. Siang hari ini nggak saya lakukan malam-malam. Kalau biasanya pelet itu membutuhkan waktu yang beberapa hari yang lama gitu ya, harus wirid ini itu agak lama. Ini ritualnya 7 hari 3 hari. Ini yang saya pakai itu nggak seperti itu. Saya ceritakan. Pelet ini medianya daun pisang bisa, daun nangka bisa, daun apapun yang bisa dimakan oleh hewan, itu ya, begitu. Jadi pada waktu itu saya memilih daun pisang. Saya tulis rajah itu nggak panjang kok, cuma dikit. Terus ada doanya di dalam rajahnya itu kan bisa untuk menulis nama dia dan nama orang yang berkehendak dan yang dikehendaki. Di situ. Setelah itu kita tambahkan lagi doanya sedikit, nggak panjang kok, beberapa kali. Ya paling banyak 99 kali sudah maksimal. Nggak lama. Kita nggak perlu tirakat sampai pucet atau apa, akhirnya ibadah malas kerja yang harusnya berangkat ke sawah nggak pernah ke sawah ya kan, gara-gara apa? Sebuah cinta. Dan cinta itu sangat mahal, nggak bisa dibeli dengan apapun ya. Itu cinta ya, seperti contohnya ini tadi, seorang ustadz teman saya itu, ustadz beneran ini, pandai dia ngajinya, syariatnya pandai. Bingung tirakat, masih bingung juga, mau ke sawah nggak jadi ke sawah kan. Ini
biasanya mencarikan makanan untuk kambing-kambingnya. Ini nggak berangkat, fokus dia fokus, ya lapar, nggak kuat jalan mungkin kan, karena jarang-jarang puasa yang jenis-jenis puasa mutih, pati gini seperti ini kan udah jarang. Dari situ pasti belum berhasil. Saya praktekkan, tunggu ya, lihat mempraktekkan saya butuh berapa hari, nggak usah harian, butuh berapa jam, nggak usah jam-jaman. Ini setelah saya ritualkan akan saya makankan ke kambing, saya campur dengan apa itu namanya, rumput ya. Sebelum makanan itu aja habis, si cewek ini sudah mondar mencari kamu. Beneran ini kenyataan. Saya memang kambingnya itu kan di situ ya, di sebelah rumah ya, dikasihkan dicampur sama rumput, dikasihkan, dipegang pakai begini, kambing pun mau makannya, makan pelan-pelan gitu. Ini belum habis, cewek ini sudah mondar-mandir, rumahnya sebelah sana, mana itu, timur ya, ke barat, lewat dikit ya, dari ke rumahnya si teman saya ini lewat lah kemana gitu, nggak lama ke sana lagi, balik lagi ya, ke timur lagi gitu. Sambil lihat-lihat, wah dia ada di rumah enggak gitu, balik lagi, nggak sampai berapa kali saya itu senyum, hanya segitu saja, sombong. Saya itu belajar dari kecil lah, kamu nantang saya, ya saya ketawa kan gitu. Makanya kita kasih nama cowok kebo. Orang yang kena itu udah nanti ditarik, suruh kanan, suruh kiri, suruh maju, ngikut aja. Karena apa? Nggak ngikut nggak bisa kan, sudah terikat dengan cowok kerbau itu. Lari sakit itu, mau menghindar juga sakit. Jadi apa yang terjadi? Ya selalu menanti, gelisah ya, ini gelisah yang saya omongkan, ini gelisah dalam arti itu mau makan nggak enak makan, minum nggak enak minum, tidur pun sulit untuk tidur. Itu terjadi beneran. Makanya pada saat ini dipelajari, jangan sampailah kita menjadi para jomblo yang apa itu namanya, jomblo permanen, jomblo selamanya jangan. Lalu lama menjomblo juga sakit ya. Ini ilmu saya ajarkan. Nanti kalau itu tadi loh, kalau ada orang yang sombong menantang kita seperti itu, atau wanita yang sombong atau pria yang sombong, sok-sokan ini itu, kalau sudah kena kayak gini, kamu kemanakan kesombonganmu kemarin? Mau kamu simpan di mana kesombonganmu kemarin? Sekarang mau kamu pamerkan dengan siapa kesombonganmu kemarin? Kemarin sok-sokan, nggak mau, sekarang apa? Nggak mau pisah, nggak mau lama-lama berpisah, maunya apa? Bertemu terus gitu. Istilahnya baru lihat sendalnya aja lo sudah suka, sudah seneng, hati itu bahagia. Lihat sendalnya di depan pintu rumah itu aja loh, lewat dari jalan lihat sendalnya tuh, ya Allah senengnya, bahagia. Baru lihat sendalnya berarti ada orangnya di dalam, saya tuh nggak jauh dari dia gitu ya. Apalagi sendalnya berjejeran aja tuh senangnya sudah luar biasa. Syukur bisa jejer berdua, senangnya minta ampun ya. Pelet kita belajar pelet lagi ya. Kenapa ya? Memang pengasihan itu sangat diperlukan sekali dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita itu dipermainkan oleh cinta ya kan. Jangan sampai kita itu jauh dari cinta, jangan sampai kita itu dilecehkan cinta. Jangan. Cinta itu harganya mahal, penebusannya ya harus tahu. Dengan apa? Dengan berbagai cara. Itu perhatian penting. Selain itu apa? Ya ini tadi yang saya ajarkan. Apa? Memelet ya. Selagi masih bisa belajar ya pelajari.
Kalau saudara nggak sudah punya istri, tetap pelajarin apa yang saya sampaikan ini. Kenapa harus begitu? Nanti kalau anak kamu sampai tua nggak nikah, apa kamu nggak kasihan? Ditolak cinta kesana kemari, ditolak dengan 1000 alasan. Kalau sudah seperti itu, orang tua bagaimana? Nangis. Udah pengen nimang cucu, ya, pengen nimang cucu, anaknya nggak kawin, pacaran aja enggak loh. Orang tua ini sakit akhirnya. Sakit apanya? Batinnya itu tersiksa. Batin tersiksa, akhirnya raganya pun ikut sakit. Ini apa kamu? Itu ya nggak kasihan nanti. Dan anak juga makanya harus tahu seperti ini ya, harus sadar diri. Nanti kalau sampai orang tuanya berpikir seperti itu, sampai sakit seperti itu, kita yang berdosa kan kita ya. Nah, kita yang berdosa. Makanya dulur-dulur, jangan sampai kita, keluarga kita, atau teman kita, saudara kita itu mengalami hal semacam ini. Agar nggak mengalami seperti itu gimana? Yes, kita ajak belajar Pak. Yes, duduk-duduk kayak gini santai, daripada duduk hanya ngopi ya kan. Ngopi, ribah saja. Yes, kita gunakanlah untuk hal yang membawa berkah dan manfaat seperti ini. Nggak usah di tempat-tempat yang gelap, nggak usah. Kok itu tempatnya kok indah-indah yang dipakai untuk syuting? Ada yang bertanya gitu WA saya. Kok nggak di kuburan, kok nggak di hutan? Saya itu sudah bosen tidur di makam. Itu dulu saya ketika tirakat itu bukan bulanan, tahunan pernah kayak gitu. Iya, memang menjalani kayak gitu di gunung. Dia lah tahu semua kan, teman-teman saya itu kan perilaku saya seperti itu. Makanya sekarang saya sudah bosan. Jadi tempat-tempat yang seperti ini yang membuat saya itu lebih nyaman gitu kan. Bertemu dengan manusia itu ya, berkumpul dengan manusia. Kalau di tempat kuburan ya seperti itu hanya sama genderuwo, kuntilanak ya, sama arwah-arwah gentayangan ya, makhluk-makhluk yang seperti itu. Dari mana indahnya? Tidak ada keindahan lagi. Sudah bosan, sudah saatnya saya itu berganti lokasi gitu aja. Biar nanti untuk pemula-pemula saja yang melakukan hal-hal ya istilahnya napak tilas daripada langkah saya terdahulu. Biasa itu main-main di kuburan, di tempat-tempat angker itu kan dari usia sebelum 10 tahun aja udah terbiasa gitu kan. Jadi udah bosan. Biarlah murid-murid saya lah nanti yang napak tilas seperti itu ya. Kalau saya udah bosan, banyak urusan. Telur-telurku, saya ajarkan ini ya, karena nanti kan bisa membuat beberapa keilmuan, ini pembelajaran, jadi nggak usah panjang-panjang. Intinya seperti tadi sudah saya ceritakan, ganasnya pelet ini jangan disalahgunakan. Pelet ini akhirnya berapa menit saya menggunakan pelet ini dulu, yaitu dimakan hewan kambing yang telinganya panjang-panjang ya, entah kambing apa itu namanya itu loh, belum habis ini itu dia sudah mondar-mandir, pusing kepalanya, resah, gelisah ya, iya bener ya. Makanya belajar ini nanti rajanya kan saya nggak bawa, daripada walaupun saya bawakan raja itu kan pada bertanya-tanya rajanya mana ya. Tuh besok biar dipajang di YouTube aja sama yang biasanya enggak gitu kan. Tuh, dan nanti doanya biar ditulis di kolom komentar aja. Walaupun saya ucapkan ini nanti kan bingung gitu aja ya. Agak bingung ini gimana. Jadi besok ini setelah naik ya, setelah sudah diunggah, langsung saya tulis di kolom komentar gitu ya. Ini caranya, kita tulis tuh raja itu di daun apa yang disukai oleh hewan tersebut gitu ya. Tuh kalau dimakan orang boleh, kalau orang itu kelakuannya melebihi hewan boleh, tapi apa ya doyan makan daun gitu ya. Yang jelas-jelas aja lah, yang enak-enak aja, nggak usah pusing-pusing, kita nggak usah tirakat capek, pucat, apa-apa sudah males semua ya kan. Lebih baik nggak usah tirakat, sekali praktek langsung selesai jadi, itu nggak usah nunggu besok terasa.
masuk ke hati si dia itu siapa? Dia itu yang dikehendaki, itu yang kita kehendaki, itu kita itu yang berkehendak. Nanti saya tulis yang berkehendak siapa, yang menghendaki siapa, di situ ada kolomnya, nanti saya ajarkan. Nah setelah ditulis bagaimana? Kalau kamu punya minyak, kasih minyak. Kalau kamu nggak punya minyak, pakai kemenyan, bisa biar wangi. Apa boleh pakai kemenyan, apa nggak musyrik? Nggak usah bicara tentang itu, tentang musyrik dan tidaknya itu tergantung hati kita masing-masing ya. Siapa yang punya hati itu yang tahu gitu. Hubungan pemakainya dengan Tuhannya itu, agar wanginya aja ini raja ini loh, agar wangi gitu ya. Nah itu setelah kita biasanya kalau minyak sih nggak pernah pakai saya, pakainya itu kemenyan itu. Kalau nggak pakai dupa, Yosua atau apa itu ya, Yosua yang kayak lidi itu. Nah, kita bacakan, nggak lama, cuma sebentar aja. Terus setelah selesai, apa yang kita lakukan? Kasihkan ke kambing, harus dimakan. Itu. Karena apa? Kalau yang sudah kena doa seperti ini, ya, kambing itu enggan untuk makan, sulit. Jadi dibungkus pakai rumput yang kiranya dia mau makan, dibungkus, dimasukkan ke mulutnya, dimasukkan, biar masuk. Saat itu juga sudah reaksi. Apakah saya harus minta bantuan Mas Joko Dayi? Lakukan sendiri. Nanti kalau minta bantuan saya ke sini, pakai biaya kan? Biaya karena rumahnya jauh gitu kan. Bensin untuk makan dan lain-lain, walaupun di sini nggak dicari uang kan begitu. Terus lagi kita itu ya bersyukur karena kayak gini ini loh. Ada yang memberikan kaos kepada kita, Pak Noven fans Joko Dayu itu ya, kaos Joko Dayu gitu tulisannya, di sablon di apa gitu, memaksa saya karena dibantu ini, iya nanti bantunya gimana, nggak usah pakai biaya Pak, saya kasihkan atau apa gitu ya. Akhirnya malah saya transfer uang, dipaksa ini ya, banyak sekali sih seperti itu. Yes, bersyukur gitu aja, semoga berkah dan manfaat. Tapi sebenarnya nggak usah pakai uang, nggak usah pakai seperti itu. Niat saya memang untuk melestarikan ilmu leluhur itu agar tidak punah, ya. Ilmu leluhur itu agar tidak musnah. Kita jaga dengan cara seperti ini. Saya, saudaraku semua yang mendengar nanti bisa mengajarkan lagi dan lagi, akhirnya ilmu ini tidak hilang begitu saja, ya. Caranya seperti itu, tapi hati-hati. Nanti bagaimana cara mengobatinya? Saya pun tidak pernah mengobati orang yang kena seperti itu. Efeknya gimana seumur hidup? Jadi saudara kalau menggunakan untuk sesuatu hal yang disalahgunakan ya seperti ini ya, untuk membuat orang hanya untuk dipermainkan saja, itu berdosa. Kalau dosa bagaimana? Tanggung sendiri, ditanggung masing-masing. Yang penting kita belajar ini mencari ridho Allah, bukan untuk mencari dosa, gitu ya. Saya Joko Dayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.